Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini. Saya berdoa dan berharap semua dalam keadaan sehat, penuh dengan damai sejahtera, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya akan bawakan tema tentang kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan diambil dari kitab Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Artinya apa? Artinya kita memiliki pendamaian antara Allah dengan kita. Ada pendamaian. Tidak ada perseteruan. Yang dahulu kita jauh dari Allah, sekarang Allah dekat dengan kita. Oleh karena pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus. Yang dahulu kita musuh Allah, sekarang kita menjadi umat Allah, menjadi anak-anak Tuhan. Itu pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita disatukan antara kita dengan Allah. Artinya dengan pendamaian itu kita mempunyai hubungan yang baik antara Allah dengan kita. Saudara-saudara, inilah kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana saya katakan, tema yang saya sampaikan adalah kemuliaan Tuhan. Karena pendamaian itu membuat kita ada jalan masuk antara kita dengan Allah untuk menerima kasih karunia. Pertama, kita bisa menerima kasih karunia Allah lewat iman kepada Yesus. Lewat iman kepada Yesus kita mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah Allah. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan ini satu kemuliaan Tuhan. Agar kita mengerti kehendak Allah, agar kita bisa bertumbuh secara rohani, agar kita juga bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena kita mendapatkan kasih karunia atau menerima anugerah Allah lewat iman kepada Yesus Kristus. Ini semua akibat dari pendamaian. Pendamaian berakibat buat kita untuk kita dapat mengenal Allah. Untuk kita dapat melakukan kehendak Allah. Pendamaian itu luar biasa. Untuk kita mengerti yang dahulu kita, apapun yang kita buat itu melayani dunia atau melayani hidup kita. Tapi setelah ada pendamaian, kita melayani Tuhan. Amin. Kalau ada orang Kristen tidak mengerti ini, gawat. Kita nggak tahu kalau kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Wah, itu gawat orang Kristen seperti itu. Gawat, berarti dia belum mengalami pendamaian dengan Allah. Orang yang mengalami pendamaian dengan Allah, apapun yang menjadi hidupnya, itu sesuatu yang dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mengalami pendamaian oleh Tuhan, dia memiliki pengharapan di dalam penderitaan. Pengharapan di dalam penderitaan. Jadi penderitaan yang terjadi, betul itu membawa karakter kita lebih sabar. Tapi lebih daripada itu, membawa kita tekun untuk selalu berharap. Nah, ini penting. Membawa kita tekun untuk selalu berharap. Berharap apa? Berharap kepada Tuhan.
bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mengapa? Pendamaian itu menunjukkan bahwa Yesus yang telah mati bagi kita oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, oleh karena kebaikannya yang begitu besar, sehingga Dia rela mati menderita di kayu salib supaya kita menerima pengharapan itu, di mana Yesus mengasihi kita sampai kepada kematian. Bahkan setelah Dia mati dan bangkit, Dia tetap mengasihi kita. Artinya Tuhan meninggalkan kasih itu kepada kita. Tuhan meninggalkan kasih itu kepada kita, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana Allah mendemonstrasikan kasih-Nya dengan kematian anaknya. Dan Roh itu menunjukkan gambaran kehidupan Kristus yang begitu mengasihi kita, rela mati, dan kasih-Nya tetap berkelanjutan. Bahkan juga kasih-Nya itu dicurahkan untuk tinggal dalam hidup kita. Bahkan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengerti kasih Tuhan itu begitu dalam, begitu luas, begitu lebar, begitu panjang. Dan Roh Kudus menunjukkan kepada kita, mencurahkan bagaimana gambaran kasih Allah didemonstrasikan ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita, sehingga hal ini merupakan satu kemuliaan Tuhan yang besar, sehingga kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, sehingga kita percaya bahwa Roh Kudus bersama kita. Ketika kita berpengharapan, Roh Kudus tidak akan mengecewakan pengharapan kita. Artinya Roh Kudus menjamin pengharapan itu merupakan satu yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Pengharapan itu bukan sesuatu hayalan, tetapi yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Dia dapat diharapkan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah kemuliaan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat pendamaian itu. Berakibat yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah bahwa kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita dibebaskan dalam hidup ini, dibebaskan Tuhan dengan perkara-perkara yang kita alami. Yang ketiga, Tuhan membebaskan kita dengan perkara-perkara yang dapat membuat kita mengalami tekanan kehidupan, membuat kita mengalami kesusahan kehidupan, membuat kita juga mengalami sakit penyakit. Nah, Tuhan membebaskan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa demikian? Karena pendamaian itu menunjukkan bahwa kemuliaan Kristus dinyatakan lewat masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita. Justru itu memuliakan Tuhan. Justru itu kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini indah sekali. Dikatakan di kebenaran firman Tuhan ini begitu jelas sekali. Kalau Bapak Ibu membaca bagaimana Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Bahkan juga dikatakan di sini jelas sekali bahwa
waktu kita masih lemah, di ayat yang ke-6, Kristuslah mati untuk kita orang durhaka pada waktu ditentukan Allah. Waktu kita masih lemah. Ini menampakkan ketidakberdayaan manusia terhadap dosa. Manusia tidak menang terhadap dosa. Ini ketidakberdayaan. Artinya manusia kehilangan kekuatan untuk menghadapi dosa. Tapi Kristus mau mati ketika kita masih lemah, ketika kita durhaka. Artinya ketika kita jauh dari Allah, miskin dalam penghargaan akan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa memahami bagaimana kita yang dahulu tidak beriman, sehingga kita jatuh dalam dosa, sehingga kita hidup dalam dosa. Namun Tuhan mengasihi kita. Ini kemuliaan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita dibebaskan dari kelemahan tersebut, dari ketidakberdayaan, sehingga kita dimampukan Tuhan untuk bisa menang terhadap dosa, untuk bisa menang terhadap persoalan demi persoalan, dibebaskan terhadap ketidakberdayaan, dibebaskan dari iman yang menyimpang, iman yang meleset bukan kepada Tuhan, tetapi sekarang kepada Tuhan. Ini satu kemuliaan Tuhan. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan, sehingga kita dapat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang sebenarnya. Karena itulah pendamaian ini membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena Kristus Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita tidak berdaya pada waktu lemah, hidup kita itu sia-sia di hadapan Allah. Karena kita meleset dalam mengikuti kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Namun karena pendamaian Kristus, maka kita menerima sesuatu anugerah di mana kita mengalami kemuliaan Tuhan, di mana kita menemukan iman yang sesungguhnya, di mana kita menjadi orang yang dimampukan Tuhan untuk keluar dari kuasa dosa, keluar dari segala kesulitan-kesulitan yang menekan, yang mencekram hidup kita. Baik itu tekanan kehidupan maupun itu penyakit, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, Tuhan angkat kita dari kuasa-kuasa dunia ini. Bahwa kita itu bagian dari kerajaan Allah, bagian dari kehidupan yang mempermuliakan Allah. Kita itu adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hal inilah mempermuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan lewat hidup kita. Kita bisa mengalami kebebasan dari sakit penyakit, dari masalah-masalah yang berat, dari persoalan-persoalan yang menekan, yang menghimpit, bahkan mencekram. Bahkan juga kita bisa terlepas dari kekuatan dunia ini dan kuasa kegelapan. Kita bisa terlepas dari itu semua oleh karena kemuliaan Kristus. Sesuatu yang nyata, yang bisa dialami lewat pendamaian Kristus.
Bapak Ibu, saya bersyukur sekali bahwa firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semua. Kadang-kadang kita nggak ingat ya akan pendamaian dikerjakan oleh Yesus buat kita. Kita hanya ingat tentang ekonomi, kita hanya ingat tentang persoalan-persoalan kita yang kita alami. Kita hanya ingat aja pergumulan tentang sakit penyakit. Kita hanya ingat aja untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan. Kita hanya ingat aja bagaimana mengatasi persoalan, tapi tidak melihat pendamaian dikerjakan oleh Yesus. Itu sungguh-sungguh membawa kemuliaan Allah. Di mana kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Di mana kita menjadi bagian untuk memuliakan Allah. Di mana kita kembali kepada Allah untuk memuliakan Allah. Di mana kita melayani Allah untuk memuliakan Allah. Di mana kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Di mana kita berada dan apapun yang kita kerjakan itu nyata kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya rindu semua kita melihat kemuliaan Tuhan. Bahwa kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Ingatlah, betapapun sulitnya kita alami di tengah-tengah dunia ini, kemuliaan Tuhan tidak pernah hilang. Mungkin Bapak Ibu katakan ini pandemik sehingga banyak sekali kesulitan yang kita alami. Betul adanya kesulitan, tapi kemuliaan Tuhan ada atas kita. Betapapun beratnya penderitaan sakit penyakit yang Bapak Ibu alami, itu sesuatu yang perlu disyukuri karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Betapapun sesuatu yang membuat saudara ketika saudara percaya belum ada jawaban, itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Karena hanya menunggu penantian. Bapak Ibu, itu juga membawa satu karakter yang lebih baik, yaitu kesabaran dibentuk sehingga kemuliaan Tuhan Bapak Ibu dan saudara alami. Apalagi yang jelas semua itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa enggak kita bahagia ketika hidup kita itu memuliakan Tuhan? Dan inilah kemuliaan Tuhan. Saatnya kita terus mengalami kemuliaan Tuhan dan terus berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang ada sama kita, yang terus menerus bersama kita, itu tinggal dalam hidup kita untuk memuliakan Kristus. Jadi muliakan Tuhan dalam hidupmu. Amin.